Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Tunku Nurhayati, SPD, pembimbing keliterasi kelas asas SDN Jayagiri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan menjawab tantangan Litbang 2026 bulan Februari, yaitu membuat cerpen. Setelah saya membaca cerpen dengan berjudul Pohon Rindang, saya telah membuat cerpen saya sendiri yang berjudul Penyesalan yang Takkan Terulang. Nah, cerita pendek ini berisi mengenai sebuah keluarga di pedesaan kecil. Keluarga kecil, kita sebut saja keluarga kecil Bu Rani ya, yang terdiri dari suaminya, kemudian Bu Rani dan anaknya yang bernama Alia. Putri semata wayangnya bernama Alia, kelas 5 SD. Alia itu adalah anak yang ceria, periang, tidak suka murung, karena dia adalah anak yang dimanja oleh ibu dan ayahnya ya. Sementara ayahnya itu bekerja setiap pagi dan pulang malam. Ibu Rani adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus anaknya dan suaminya. Pada suatu hari pagi itu Bu Rani bangun dengan keadaan kondisi badannya yang tidak fit, badannya meriang, kepalanya pusing dan terasa berat, sehingga ia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya sendirian. Nah, sehingga tersisalah cucian yang sangat menumpuk. Kemudian ia meminta anaknya Alia untuk membantu menyelesaikan cucian pakaiannya hari itu juga, karena cuaca pagi itu cukup mendung ya. Tetapi di sana Alia menolak keinginan ibunya karena dia sudah berjanji dengan teman-temannya untuk menonton karnaval di lapang desa. Ayah, bisakah kamu mencuci pakaiannya? Tapi dia berkata, maaf ibu, saya harus pergi ke lapang desa karena saya telah berjanji dengan teman-teman untuk menonton karnaval di desa. Dan juga teman-temannya sudah menunggu di luar. Nah, dengan berat hati ibunya juga terpaksa mengizinkan Alia untuk menonton karnaval. Nah, sesampainya di lapang desa, ia dan teman-temannya itu menonton arak-arakan ya, dimana di situ ada iringan drum band, mobil-mobil hias, kemudian di sana ada lagi kostum yang berwarna-warni. Pokoknya seru sekali waktu itu ya. Dan Alia pun menonton karnavalnya dengan senang bersama teman-teman. Nah, setelah sore hari, melihat cuaca yang semakin tidak kondusif, mulai agak akan turun hujan, karnaval pun dibubarkan, sehingga para penonton juga ikut membubarkan diri, termasuk Alia dan teman-temannya. Nah, sesampainya di rumah, ia melihat pintu rumahnya sedikit terbuka. Nah, dia kemudian membuka pintu rumah dan memanggil ibunya. Ibu, di mana Bu? Nah, ibunya tidak menjawab. Lalu dia mulai khawatir, sehingga dia mencari-cari ke semua sudut ruangan rumah, mulai dari ke dapur, mulai dari ke toilet. Nah, sampai dia terakhir melihat ibunya sedang berbaring di atas tempat tidur dengan kondisi yang sangat lemah ya. Nah, dia mulai memegang tangan ibunya yang dan dahinya yang terasa panas. Kemudian ia mulai menyesal, mengucurkan air matanya karena dia telah menyesal telah meninggalkan ibunya, dan sekarang ibunya sedang sakit. Lalu ia bergegas segera mengambil elat dan air hangat untuk mengompres dahi ibunya. Setelah itu ia juga menyelesaikan cucian yang sangat menumpuk dari kamar mandi. Nah, setelah itu kemudian ibunya terbangun dengan kondisi yang sudah mendingan ya. Kemudian Alia berkata dan sangat menyesal sekali dan meminta maaf kepada ibunya karena telah meninggalkan, dan juga menolak permintaan ibunya untuk membantu menyelesaikan cuci pakaian. Nah, dari sini kita mendapatkan suatu hikmah ya, yaitu kebahagiaan itu bukan hanya tentang bermain dan bersenang-senang dengan teman dan dengan yang lainnya, tapi juga tentang hadir dan membantu orang yang kita sayangi dan selalu ada buat mereka. Nah, itulah mungkin cerpen yang telah saya buat dan isinya sudah saya ceritakan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat adik-adik semua dan rekan-rekan semua untuk tetap berusaha berkarya untuk memajukan generasi penerus bangsa. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.